Pemerintah Kabupaten Pemkab Nias Selatan, Nisel, mendukung program strategis Universitas Nias Raya Uniraya, melakukan kolaborasi dengan kampus di luar negeri. Kami turut merasa bangga terhadap Universitas Nias Raya yang saat ini gencar menjajaki kerjasama dengan perguruan tinggi di dalam negeri dan luar negeri, kata Wakil Bupati Nisel Firman Giawa kepada media delegasi.id, di Teluk Dalam, Nias Selatan, Selasa tanggal 28 Februari tahun 2023. Firman menyatakan hal itu ketika diminta tanggapannya terkait kunjungan Konsul Jenderal Konjen China di Medan Zhang Min ke kampus Uniraya pada hari yang sama. Ia menilai kolaborasi yang digagas oleh Rektor Uniraya itu efektif meningkatkan mutu pembelajaran, riset hingga mengembangkan potensi yang ada pada mahasiswa. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Uniraya memang perlu berkolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi lain untuk membentuk generasi muda yang cerdas, kreatif, inovatif dan energik, ucap Firman. Karena itu, pihaknya mengapresiasi kerja keras dan peran nyata Uniraya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah itu dengan menggandeng kampus perguruan tinggi terkemuka di luar Nias Selatan. Padahal, lanjutnya, Uniraya yang merupakan gabungan dari 3 sekolah tinggi baru berdiri sekitar 2 tahun, Pemkab Nias Selatan, menurut dia, akan terus berupaya mendorong percepatan kemajuan pembangunan pendidikan di daerah itu, diantaranya dengan mengalokasikan dana APBD untuk program beasiswa bagi sejumlah mahasiswa Uniraya. Sementara itu, Rektor Uniraya Dr. Martiman S. Sarumaha, MPD menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya memperluas jaringan kerja sama fakultas dan prodi dengan mitra dalam negeri dan luar negeri. Tentunya ini nantinya akan memberikan pengalaman pembelajaran bagi mahasiswa sekaligus memberikan wawasan bagi dosen-dosen yang terlibat dalam kemitraan internasional, paparnya. Martiman mengutarakan, kolaborasi dengan perguruan tinggi dari negara lain merupakan bagian dari misi Uniraya meningkatkan kualitas kelembagaan, dosen, maupun para lulusan. Kebutuhan kolaborasi dengan perguruan tinggi luar negeri, menurutnya, untuk saat ini diharapkan bisa pada tahap peningkatan kualitas pembelajaran bagi dosen, magang dan pertukaran mahasiswa. Karena itu, katanya, Uniraya senantiasa terbuka untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi yang memiliki reputasi baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kami sangat senang bahwa Konsulat Jenderal China di Medan telah berencana untuk memfasilitasi kerjasama Uniraya dengan beberapa perguruan tinggi terkemuka di China, tambahnya. Yang dari Tiongkok. Baik, sebagai anak bangsa yang tentunya sudah tergolong terpelajar, melihat visinya Presiden Republik Indonesia dalam pengembangan SDM unggul, ya. Lalu dilanjutkan bahwa kami pernah berkarya sebagai rektor, ya. Lalu saya bertemu dengan Rektor Universitas Nias Raya waktu lawatan ke Turki, ya. Dan universitas ini masih baru, ya. Dan kebetulan di Jakarta sudah lama kita buatkan satu lembaga yang bergerak di bidang konsultasi pendidikan world class education, termasuk juga pendidikan tinggi. Nah, kami secara pribadi melihat bahwa atensi dari Pak Rektor Dr. Martiman dengan Wakil Rektor 3 Ibu Rebeka, dan termasuk juga Ketua Yayasan sama Ibu Ketua SPI, begitu kemauannya tinggi untuk dan bangga memiliki sebuah universitas di Kabupaten Nias Selatan ini. Sehingga saya secara pribadi terpanggil, karena untuk apa ilmu yang kita dapat selama ini melanglang buana ke sana. Saya juga termasuk yang dibesarkan untuk memahami world class university, termasuk juga penjaminan mutu, quality assurance, maka termasuk juga kaitannya dengan international accreditation dan mendaftarkan perguruan tinggi di level-level dunia. Nah, saya melihat bahwa dengan saya hadir memberikan kuliah perdana di Universitas Nias Raya dan melihat kemauan yang kuat dari Ketua Yayasan dengan modal sendiri mampu menggabungkan 3 sekolah tinggi menjadi universitas. Ini saya pikir sebagai anak bangsa kita tidak perlu mengkotak-kotakkan diri, tetapi saya terpanggil ikut mengambil bagian mencetak sebuah sejarah. Yang perlu kita buka
terutama untuk menjawab apa yang jawab itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa menjawab bonus demografi Indonesia tahun 2030, maka diperlukanlah pendidikan tinggi untuk mempersiapkan SDM itu. Terlebih lagi ketika menuju Indonesia Emas tahun 2045. Tanpa pendidikan, Indonesia tidak akan pernah mencapai hal itu. Sebagaimana tadi diungkapkan oleh Profesor Syihol Situngkir, bahwa Universitas Nias Raya ini hadir dalam memenuhi SDM, dalam mempersiapkan SDM itu sendiri. Tentu ini juga tidak lepas dari kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Kami juga berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Nias Selatan karena telah memfasilitasi pendidikan itu melalui pemberian beasiswa kepada masyarakat Nias Selatan, yaitu kepada mahasiswa yang kuliah di Universitas Nias Raya. Oleh karena itu, kehadiran Konsulat Jenderal RRT di Universitas Nias Raya ini juga bagian bentuk untuk kolaborasi secara internasional. Karena melalui kolaborasi ini tentu juga kita akan bisa saling transformasi teknologi, saling transformasi pengetahuan. Bahkan akan kita lanjutkan melalui pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, magang dan juga studi lanjut, baik dari tingkat S1, S2 maupun S3. Tentu ini tidak lepas dari kolaborasi itu sendiri. Maka Universitas Nias Raya perlu membuka diri kepada lembaga manapun, kepada perguruan tinggi manapun, bahkan baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi itulah tujuan kedatangan dari tim, terutama dari Prof. Syihol yang telah memfasilitasi ini juga bersama dengan Pak Dr. Indra Wahidin dari inti komunitas Tionghoa Indonesia. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Oleh karena itu kami mengajak masyarakat Kepulauan Nias, mari ke Universitas Nias Raya untuk menambah pengalaman, pengetahuan, dan terutama dalam membuka cakrawala pengetahuan. Sebagaimana pepatah mengatakan, belajarlah sejauh ke negeri Cina. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya buat Bapak Wakil Bupati Firman Giawa, kita juga bertanya Pak, bagaimana tanggapan Bapak juga terhadap kedatangan dari Bapak Profesor Situngkir beserta rombongan yang dari Komjen Tiongkok. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat malam. Tadi kita sudah ada pertemuannya dengan Komjen RRT dengan yang difasilitasi oleh Pak Profesor Syihol dan juga Pak Rektor beserta jajaran. Ya, kita sambut baik kedatangan mereka karena tujuan mereka di sini adalah untuk membangun Nias Selatan. Ya, kalau hanya pemerintah dengan beberapa lembaga yang ada di Nias Selatan yang membangun Nias Selatan ini pasti itu tidak tercapai semuanya. Tapi dengan beberapa ya, misalnya Pak Syihol membawa bahwa ya kalau menurut pemerintah daerah itu sangat mendukung sekali. Sumber daya manusia, pihak pendidikan biarlah berjalan sesuai dengan aturannya. Ya, apa tugas dan tanggung jawab pemerintah? Ya silakan kita duduk bersama, saling bergandengan tangan, komunikasi yang dibangun. Ya, tidak selesai semua PR ini kalau tidak duduk bersama semua. Ya, baru kita minta tadi jangan hanya pertukaran mahasiswa, dosen dan lain-lain. Kalau juga ada investor, silakan. Ya, pemerintah daerah siap membukakan diri dalam hal itu. Masalah apa? Ya, masalah apa nanti dokumen-dokumen yang dibutuhkan kita siap membantu. Perizinan kita siap, tidak ada pungutan. Ya, saya garis bawahi bahwa tidak ada pungutan kalau misalnya ada investor mau membangun Nias Selatan itu. Ya, ayo bersama-sama. Ya, baru berikut. Ya, jangankan investor. Ya, tenaga kerja kalau misalnya dibutuhkan di RRT, ya kita punya sumber daya manusia yang bisa. Tapi harus kita olah mulai sekarang dengan dunia pendidikan, mempersiapkan diri dalam hal ini. Kalau kita tidak mempersiapkan diri, kita akan ketinggalan. Apa yang disampaikan Pak Rektor tadi, ayo seluruh pemuda-pemudi Nias Selatan, jangan dulu pergi ke luar daerah. Sudah ada Universitas Nias Raya. Ayo kita kuliah di sana. Ya, sudah mulai ditata, mulai dosen, ya, mungkin nanti kampus, ya. Karena itu juga mendukung semuanya. Maka ya, saya sudah sampaikan tadi bahwa pemerintah daerah sudah membukakan diri, membukakan hati. Ayo kita duduk bersama, apa yang mau dibawa ke Nias Selatan, kita siap menerima, ya, tanpa ada yang lain-lain, embel-embel. Itu yang kita harapkan nanti. Ya, terima kasih juga kepada Profesor. Ya, terima kasih luar biasa. Ya,
karena beliaulah bisa ada hubungan kerjasama ini nantinya. Dan saya sudah sampaikan, jangan hanya ini yang terakhir, ini berkelanjutan. Ya. Ya, kalau ada misalnya 1 bulan atau 2 minggu ke depan kita ada pertemuan di mana? Apa hasil yang pertama ini yang sudah kita bahas? Ya. Ayo kita duduk bersama apa lagi? Apa kekurangan-kekurangan dari pemerintah daerah, dari pihak kampus, biar kita penuhi bersama. Sehingga apa tujuan bersama ini bisa kita capai. Dalam MOU nantinya, ya pasti jelas hak dan kewajiban pemerintah daerah, hak dan kewajiban kampus, hak dan kewajiban daripada RRT. Kita duduk bersama, kita sama-sama membaca, kita sama-sama tanda tangan bersama demi rakyat Kabupaten Nia Selatan. Ya. Tidak ada yang membangun Nia Selatan selain kita-kita ini. Maka dengan peluang ini kita akan bawa ke sini. Ya, terima kasih Pak Prof. Ya, ini kerjasama yang luar biasa. Ya. Mantan rektor saya dari Unika. Ya. Ya, mudah-mudahan. Ya, jangan hanya putus sampai di sini. Ayo, kasihan sama anak-anak Nia Selatan ini. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Itu saja. Cukup konsul dari RRT. Ya. Ya, kita udah tahu tadi pemaparan mereka bahwa di samping sumber daya manusia yang mereka bangun, ya di bidang pariwisata dan pertanian, kita sambut baik. Ya. Dan kita sudah paparkan tadi bahwa ya kalau menurut pemerintah daerah itu sangat mendukung sekali. Ya. Sumber daya manusia, pihak pendidikan biarlah berjalan sesuai dengan aturannya. Ya, apa tugas dan tanggung jawab pemerintah? Ya silakan kita duduk bersama, saling bergandengan tangan, komunikasi yang dibangun. Ya, tidak selesai semua PR ini kalau tidak duduk bersama semua. Ya, baru kita minta tadi jangan hanya pertukaran mahasiswa, dosen dan lain-lain. Ya. Kalau juga ada investor, silakan. Betul. Ya, pemerintah daerah siap membukakan diri dalam hal itu. Masalah apa? Ya, masalah apa nanti dokumen-dokumen yang dibutuhkan kita siap membantu. Perizinan kita siap, tidak ada pungutan. Ya, saya garis bawahi bahwa tidak ada pungutan kalau misalnya ada investor mau membangun Nia Selatan itu. Ya, ayo bersama-sama. Ya, baru berikut. Ya, jangankan investor. Ya, tenaga kerja kalau misalnya dibutuhkan di RRT, ya kita punya sumber daya manusia yang bisa. Tapi harus kita olah mulai sekarang dengan dunia pendidikan, mempersiapkan diri dalam hal ini. Kalau kita tidak mempersiapkan diri, kita akan ketinggalan. Apa yang disampaikan Pak Rektor tadi, ayo seluruh pemuda-pemudi Nia Selatan, jangan dulu pergi keluar daerah. Sudah ada Universitas Nia Selatan. Ayo kita kuliah di sana. Ya, sudah mulai ditata, mulai dosen, ya, mungkin nanti kampus, ya. Karena itu juga mendukung semuanya. Maka ya, saya sudah sampaikan tadi bahwa pemerintah daerah sudah membukakan diri, membukakan hati. Ayo kita duduk bersama, apa yang mau dibawa ke Nia Selatan, kita siap menerima, ya, tanpa ada yang lain-lain, embel-embel. Nah, itu yang kita harapkan nanti. Ya, terima kasih juga kepada Profesor. Ya, terima kasih luar biasa, ya, karena beliaulah bisa ada hubungan kerjasama ini nantinya. Dan saya sudah sampaikan, jangan hanya ini yang terakhir, ini berkelanjutan. Ya. Ya, kalau ada misalnya 1 bulan atau 2 minggu ke depan kita ada pertemuan di mana? Apa hasil yang pertama ini yang sudah kita bahas? Ya. Ayo kita duduk bersama apa lagi? Apa kekurangan-kekurangan dari pemerintah daerah, dari pihak kampus, biar kita penuhi bersama. Sehingga apa tujuan bersama ini bisa kita capai. Dalam MOU nantinya, ya pasti jelas hak dan kewajiban pemerintah daerah, hak dan kewajiban kampus, hak dan kewajiban daripada RRT. Kita duduk bersama, kita sama-sama membaca, kita sama-sama tanda tangan bersama demi rakyat Kabupaten Nia Selatan. Ya. Tidak ada yang membangun Nia Selatan selain kita-kita ini.